wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran agamanya, yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majelis ta'lim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Pada kesempatan Ahad pagi ini, seperti biasa kita mempelajari materi fikih, ya. Dan kalau kita lihat di sebagian kitab hadis dan kitab fikih, ada pembahasan yang namanya al-masajid, ya. Misalnya kalau di kitab hadis ada Bulughul Maram, Kitabul Masajid atau Babul Masajid, bab masjid-masjid. Kemudian di kitab fikih, Fiqhus Sunnah misalnya, juga ada pembahasan tentang masjid, ya. Karena ini termasuk yang perlu diperhatikan oleh kaum muslimin, yang butuh untuk dimakmurkan, ya. Dan masjid sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa annal masajida lillah, ya. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, ya. Maka janganlah di sana dilakukan penyimpangan-penyimpangan, kemusyrikan, apalagi naudzubillahi min dzalik, ya. Dan hal-hal yang melanggar syariat. Dan karena sebagian kaum muslimin tidak memahami masalah ini, ya, maka nggak usah heran kalau terjadi banyak beberapa penyimpangan, ya, di masjid-masjid Allah. Ada sebuah masjid besar yang belum lama ada videonya yang viral, bagaimana di sana kok hampir mirip dengan gereja. Ada paduan suara yang di dalamnya mengenakan pakaian kayak Sinterklas. Ini masjid, bukan gereja. Ya, ini menunjukkan yang memakmurkan nggak paham, gitu ya, nggak paham bagaimana memakmurkan masjid secara benar mengikuti syariat. Kalau mengatakan kami kan pengurus masjid, kami yang berhak ngatur masjid, terserah kami. Kita katakan wa annal masajida lillah, masjid itu punya Allah, maka dalam pengaturannya harus mengikuti aturan Allah, nggak sewenang-wenang, nggak semena-mena, gitu. Jadi bukan ya tergantung kami lah, ya tergantung pada umumnya lah, enggak, harus mengikuti syariat. Karena ada fikih masjid, makanya ada fikih masjid agar nggak sembarangan dalam mengelola masjid, gitu ya. Nah di sini saya coba sedikit ya, ya mudah-mudahan risalah ini bermanfaat. Jadi saya sedang niatan dalam hati saya ingin membuat semacam ensiklopedi seperti yang sering saya tampilkan di depan, ensiklopedi Islam. Jadi berbagai macam masalah, mau akidah, fikih, hadis, sirah, tafsir, insya Allah didapatkan di sini. Tapi karena saya tangan cuma 2, ini semua yang kerjakan saya sendiri, nggak ada tim, nggak seperti mungkin yang lain, mereka punya tim, ada bagian ini, ada bagian itu, sehingga ya prosesnya agak lamban, ya materinya nggak begitu lengkap, tetapi saya coba sedikit-sedikit lengkapi. Di antara materi yang saya tampilkan di sini, materi apa ini? Aneka masalah. Aneka masalah diklik. Ya, ada pembahasan seputar masjid. Judulnya
Bentar. Fenomena memakmurkan masjid, ya. Risalah lama tahun 2012. Jadi berapa tahun yang lalu? Sekarang udah 2024. Berarti 8 tahun yang lalu ya. Lebih 8 tahun lagi. Berapa 12 tahun yang lalu ya. Fenomena memakmurkan masjid yang perlu diperbaiki. Baik, dalam Islam ya ada hal yang perlu diperhatikan dalam masalah masjid. Yang pertama, pentingnya membangun masjid ya. Terkadang ditemukan di sebuah mungkin kampung pelosok ya yang mayoritas muslim, namun tidak diperhatikan masalah pembangunan masjid ya, dimana orang-orangnya sibuk mengejar dunia ya, tetapi sampai tidak menyiapkan fasilitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal membangun masjid ini fardu kifayah, harus agar manusia dapat sholat berjamaah, agar dikumandangkan azan ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fid dur wa an tunadhaf wa an tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan dibangun masjid-masjid di kampung-kampung. Dulu di zaman Nabi SAW ada masjid jami', masjid besar ya, yang di situ ditegakkan sholat Jumat dan jamaah, dan ada juga masjid ya kayak kita mushola istilahnya di kampung-kampung agar mereka yang mungkin tinggal jauh dapat sholat di sana. Nah, ini perlu dibangun ya. Dan setelah dibangun diapakan? Diperhatikan kebersihannya dan diberikan wangian kalau bisa. Nah, ini faedahnya apa kira-kira Pak? Supaya nyaman bagi jamaah. Wah, enak masjid ini kok suasananya adem, nyaman, wangi misalnya, kemudian bersih. Coba kalau misalnya masjid itu banyak debunya Pak, atau misalnya mungkin aromanya, mungkin karpetnya atau apanya sudah berubah, ketika sujud kok kayak nggak nyaman banget, ketika sujud nyeplak debu di dahi misalnya, di tangan misalnya, di lutut misalnya, nyaman nggak kira-kira Pak? Orang-orang masih sholat di situ jadinya aduh dengan terpaksa. Kalau bukan karena memenuhi perintah Allah untuk sholat berjamaah, maka harus diperhatikan masalah kebersihan dan harus diperhatikan masalah ya dibikin nyaman. Nah, ternyata sudah diatur dalam Islam ya. Makanya ini menjadi pesan Allah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah Allah perintahkan, wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimat fatammahun. Dan ingatlah ketika Allah membebankan kepada Ibrahim dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim berhasil menyempurnakannya, melaksanakannya. Kata Allah, inni ja'iluka linnas imama. Aku jadikan kau sebagai pemimpin bagi manusia, contoh bagi manusia. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, "Antahir, bersihkanlah baitiya, rumahku, lit-taifin, bagi orang yang tawaf, wal 'akifin, bagi orang yang i'tikaf, ya, waruka'is sujud, bagi orang yang rukuk dan sujud." Faedahnya apa? Dengan dibersihkan, ya orang nyaman beribadah di sana. Terkadang kita temukan orang-orang sibuk sama dunia, ya, masjidnya berdebu, masjidnya sampai ada aroma tidak sedap, ya, karpetnya, kemudian apa namanya, ya pokoknya kurang nyaman. Nah ini apa? Lupa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah perintahkan Nabi Ibrahim saja, Allah perintahkan bersihkan buat orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, buat orang yang ruku, buat orang yang sujud. Ya. Ada yang seperti ini, maksudnya mereka pada sibuk, tapi masjidnya tidak diperhatikan. Padahal mudah untuk memperhatikan masjid itu dengan adanya iuran, ya, kemudian
Kalau memang mereka pada sibuk, ya sudah, angkatlah misalnya ada marbot misalnya, ya, dan sebagainya. Nah ini yang perlu diperhatikan, kenyamanan, ya, kenyamanan. Ternyata sudah ada aturannya dalam Islam. Yang kedua ini dia, membersihkan dan mewangikan masjid. Kalau kita lihat Umar saja radhiyallahu anhu sampai turun tangan, padahal beliau sebagai khalifah ketika itu. Beliau setiap Jumat memerintahkan dan mempraktekkan mewangikan masjid supaya apa? Para jamaah nyaman, seperti itu. Ya. Nah, kalaupun pada sibuk tadi dengan cara mencari orang yang dia siap menjadi marbot, dan mungkin supaya semua orang dapat bagiannya, misalnya ada pembagian juga di pekan pertama, ya, supaya enggak setiap hari marbot misalnya. Kan butuh istirahat juga marbot. Anggaplah sehari dia libur, hari Ahad. Nah, hari Ahad kemudian ya ada giliran RT ini untuk bersih-bersih masjid. Nah, nanti pekan kedua RT berapa? Bersih-bersih masjid. Pekan ketiga RT berapa? Pekan keempat RT berapa? Supaya mereka dapat giliran pahala, dapat bagian pahala. Nah, itu bagus kalau dibuat seperti itu. Kali-kali kerja bakti masjid. Nah, itu pahalanya besar. Ya. Nah, itu bagus sekali kalau seperti itu. Ya. Jadi supaya orang dapat giliran pahala, bukan cuma marbot doang yang dapat pahala. Gitu ya. Kemudian hal yang ketiga, menghias. Sebagian masjid ada yang mungkin dihias secara berlebihan, ya. Warna-warni kah, kaligrafi yang berlebihan kah, dan sebagainya. Sebenarnya ini kalau dalam Islam ini tidak disyariatkan. Kata Nabi SAW, ma umirtu bitashyidil masajid. Aku tidak diperintahkan menghias, ya, seperti itu masjid. Ya, jadi yang penting nyaman, bersih, ya, gitu ya. Dan tidak sampai membuat perhatian orang jadi kurang khusyuk karena terlalu banyak warna-warni, kaligrafi di sana sini. Tidak. Di samping ayat Al-Qur'an bukan untuk ditempel, dipajang, tetapi untuk dibaca, diamalkan. Nah, itu ya. Jadi nggak berlebihan lah dalam menghiasnya, tetapi nyaman buat jamaah. Kemudian hal lain juga yang perlu diperhatikan, masjid harus dikumandangkan dan ditegakkan sholat berjamaah. Ada orang yang mungkin membangun, ya, tetapi tidak diperhatikan setelah itu, sampai terkadang azan nggak berkumandang. Nah, ini dosa semua ini, karena azan ini seperti ngurus jenazah, hukumnya fardu kifayah. Jenazah sebagaimana harus ada yang ngurusin, ya, demikian pula azan pun harus ada yang mengumandangkan. Kalau umpamanya nggak ada satu kampung yang mengumandangkan azan, maka semuanya berdosa, ya, semuanya berdosa. Ya. Nah, belum lama, ya, ada yang coba-coba menyingkirkan, coba-coba azan nggak perlu dikumandangkan lah, ganti aja dengan running text. Ini gimana tuh, Pak? Gimana? Ya, orang yang mengusulkan semacam ini, orang yang jahil, ya, orang yang bodoh, ya, terhadap keagungan kalimat azan, nggak paham pentingnya azan dan betapa dahsyatnya azan. Ya, padahal dan syarat azan itu harus dijaharkan, harus dikeraskan. Jadi gini, di antara sekian zikir, azan inilah yang diperintahkan dikeraskan. Adapun zikir-zikir yang lain diperintahkan disirkan. Itu dalam Al-Qur'an diterangkan. Ya. Jadi di antara sekian syariat yang zikir yang diperintahkan dijaharkan itulah azan. Adapun yang lain diperintahkan disirkan. Dalilnya, ya, kalau zikir yang lain disirkan di akhir surah Al-A'raf. Kata Allah, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri." Ingatlah, sebutlah nama Rabbmu dalam dirimu, tapi sambil menyebut, ya, bukan hanya dalam hati.
dengan rasa takut, merendahkan diri, wadunal jahri, dan dengan tidak mengeraskan suara. Nah, jadi tidak teriak-teriak. Makanya di zaman Nabi SAW ada sahabat yang keras-kerasan, zikirnya ditegur sama Nabi SAW. Irba'u ala anfusikum, kasihani dirimu. Innakum la tad'una asam wala ba'ida. Kamu tidaklah menyeru yang jauh lagi yang tidak mendengar. Ya, innakum tad'unahu sami'an qariban. Yang kalian seru itu yang Maha mendengar lagi Maha dekat. Jadi jangan teriak-teriak, zikir teriak-teriak. Nah ini enggak benar. Enggak paham ayat Al-Qur'an. Ya. Lalu apa yang dikeraskan? Itulah azan. Kenapa kok dikeraskan? Karena di dalamnya terdapat panggilan. Yang namanya panggil, kira-kira kalau cuma tulisan gimana Pak? Atau nggak ada suaranya gimana? Faedah nggak? Nggak ada faedahnya. Ya, maka yang mengusulkan hanya sekedar running text saja. Nah ini nggak paham hikmah azan. Azan itu emang disyariatkan dikeraskan, ya, agar mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anehnya lagi hanya karena ingin menghormati kedatangan orang kafir, ya, orang non muslim, orang kafir, kemudian sampai dikesampingkan azan, ya. Jadi menghinakan diri. Padahal azan itu yang harusnya dikumandangkan, dijaharkan, disampaikan ke tengah-tengah manusia. Yang padahal kata Allah Subhanahu wa taala tentang azan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila shalihan. Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh, dan dia menyatakan sebagai orang-orang muslim. Kata ulama, maksudnya adalah tidak ada yang paling baik ucapannya daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah. Maksudnya adalah muadzin. Meskipun berlaku juga bagi para dai yang mengajak manusia kepada Allah, tetapi banyak para mufassir yang menafsirkan dengan muadzin. Karena muadzin ketika dia mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, pada hakikatnya dia mengajak manusia kepada Allah, beribadah kepada Allah. Gitu ya. Nah, maka ini harus disampaikan. Ya, jangan sampai ya istilahnya nggak ada suaranya, apalagi hanya sekedar running text, hanya sekedar menghormati orang kafir. Kalau orang kafir itu di zaman Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, mereka itu hina sekali ketika kaum muslimin kembali kepada agamanya. Imam Ahmad sampai nggak kuat melihat orang kafir itu. Aduh, ini ke orang gimana gitu dalam hatinya, ya. Sudah agamanya kacau balau, nggak sejalan dengan akal sehat, ya, dan berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Allah punya anak, punya istri, ya. Makanya kadang melihatnya itu ngenes gitu. Ini sekarang malah dimuliakan, ya, dicium kepalanya, dicium tangannya. Sudah tahu mereka di atas kebatilan, ya, sudah tahu mereka di atas kebatilan. Sekarang kita di atas tauhid, mereka di atas syirik. Kita mengesahkan Allah, mereka menyekutukan Allah, ya. Kemudian yang kata Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun, ya. Kalian lebih tinggi, jangan menghinakan diri, ya. Wa antumul a'laun, kalian lebih tinggi, ya. Agama kita sejalan dengan akal sehat. Lihat surah Al-Ikhlas. Allah Maha Esa, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Lam yalid, tidak beranak, walam yulad, dan tidak pernah diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Konsep ketuhanan yang sejalan dengan akal fitrah manusia, ya. Yang memang Tuhan itu harus seperti itu, esa nggak banyak, menjadi tumpuan seluruh makhluk karena keadaan yang maha kuasa, yang maha kaya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nah, sekarang mereka mengatakan Tuhan punya anak, ya. Kemudian mereka juga menyembah Nabi Isa alaihi salam. Yang padahal Nabi Isa sendiri nggak pernah memerintahkan umatnya nyembah dirinya, ya. Apalagi orang ini, ya, dan pengikutnya dan orang-orang setelahnya yang merusak ajaran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa nggak pernah nyuruh Trinitas, dia malah ngajak kepada Trinitas, ya.
Padahal Nabi Isa alaihissalam berkata, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, sembahlah Dia saja, inilah jalan yang lurus, kata Nabi Isa. Nabi Isa juga pernah berkata, Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, Allah haramkan masuk surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan orang-orang musyrik itu enggak akan mendapatkan penolong. Ya. Jadi sudah ajakan yang bertentangan dengan ajakan Nabi Isa alaihissalam. Ajakan Nabi Isa sama seperti nabi-nabi yang lain, tauhid. Ya, bukan syirik, ya. Kemudian kita malah muliakan, mencium kepalanya, mencium tangannya, menghinakan diri, sampai azan coba dikesampingkan. Ini apa enggak istilahnya yang hak dikesampingkan demi menjunjung kebatilan? Akalnya di mana gitu ya? Ya begitulah ketika meninggalkan agama ini, gitu ya. Nah, ya, kita kembali lagi ke sini. Jadi azan mesti dikumandangkan, harus dikeraskan ke tengah-tengah manusia. Yang mana di sana agar manusia paham siapa yang berhak dibesarkan, siapa yang berhak diagungkan. Maka dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, seorang muadzin menyatakan demikian, dan agar manusia tahu bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, agar manusia beriman kepadanya, memuliakannya. Ajaran kita ini ajaran yang tepat sekali. Ya, kita dalam beriman kepada Nabi itu di antara dua golongan yang menyimpang. Yahudi yang mereka merendahkan Nabi, tidak sopan kepada Nabi, bahkan sampai mereka mendustakan dan membunuh Nabi. Orang Yahudi seperti itu. Banyak nabi-nabi yang mereka bunuh. Sudah tahu Nabi punya jasa yang besar kepada umat manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya, mengenalkan mereka dengan Allah yang sebelumnya mereka gak kenal, membimbing mereka kepada jalan yang hak setelah sebelum mereka berada di atas kebatilan. Harusnya kan disikapi dengan terima kasih, diimani, dimuliakan, ditaati. Ini malah disakiti. Nabi Musa sering sekali berkata, ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, kenapa kalian sering sakiti saya? Sudah tahu kalian tahu aku adalah utusan Allah. Harusnya dimuliakan secara makna seperti itu. Nah, kita tidak seperti Yahudi, juga tidak seperti Nasrani yang sampai berlebihan kepada Nabi sampai menuhankan. Kita ini tepat sekali meyakini Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan sebagai hamba Allah. Utusan yang menghendaki untuk dimuliakan, hamba menghendaki untuk tidak dituhankan. Kan benar seperti ini. Betul nggak Pak? Seperti ini yang benar. Hamba tidak boleh dituhankan. Nggak seperti orang Nasrani yang sampai menuhankan nabi mereka, padahal nabi mereka nggak memerintahkan untuk menyembah dirinya. Makanya kata Nabi SAW, la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kalian menyikapiku berlebihan seperti orang-orang Nasrani menyikapi Isa putra Maryam. Innama ana abdun, aku hanyalah seorang hamba. Faqulu abdullahi wa rasul. Katakan hamba Allah dan rasulnya. Ini seimbang. Jadi kita tengah-tengah antara Yahudi yang nggak sopan sama para nabi dan antara Nasrani yang berlebihan terhadap nabi. Kita tengah-tengah, meyakini sebagai hamba manusia, tetapi tetap kita muliakan karena sebagai utusan Allah. Ya, jangan sampai seperti orang Yahudi. Nah, itu maksudnya. Nah, ini ajaran yang hak ini. Ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Jadi azan mesti dikumandangkan. Jangan sampai hanya sekedar running text saja. Ya, apalagi hanya karena menghormati ya orang kafir ya yang berada di atas kebatilan dan kesalahan. Ya, dihormati kemudian yang hak disingkirkan. Ya. Ayatnya kan yang benar waqul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau datang yang hak harusnya batil nyingkir. Ini hak ada, batil datang disingkirin. Nah, kalau bukan orang yang nyingkirin ini orang yang nggak punya akal, gitu ya, nggak pernah belajar agama, gitu. Kemudian termasuk hal yang perlu diperhatikan juga adalah
mengadakan taklim, ya. Karena Rasulullah SAW, kenapa beliau ketika hijrah ke Madinah beliau bangun masjid, ya. Kenapa mungkin enggak nanti sajalah masjid, tapi beliau dahulukan masjid. Faedahnya apa? Untuk membina masyarakat Madinah, ya, membina mereka akidah yang benar, membina mereka ibadah yang benar, membina mereka amalat yang islami, akhlak yang islami seperti apa, ya. Di samping untuk menguatkan umat Islam, beliau juga mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Beliau juga mengadakan perjanjian damai ketika itu karena ketika itu apa? Di Madinah ada Yahudi juga, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Qainuqa, dan ada Yahudi Bani Nadir. Ya, beliau adakan perjanjian, enggak jadi masalah muamalah dengan mereka, tapi jangan sampai menggadaikan akidah. Nah itu, beliau adakan perjanjian damai dengan mereka, tapi enggak sampai kolaborasi, gitu, menyatu. Apalagi punya apa namanya? Nantilah kalau bisa dipadukan, ya, wihdatul adyan kalau bahasa Arabnya, penyatuan beberapa agama dan kemudian menyimpulkan nggak bisa yang hak dengan yang batil disatukan. Wala talbisul haqqa bil batil. Tidak boleh mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Tauhid dengan syirik bisa nggak dipadukan, Pak? Nggak bisa. Satu nyembah Allah, yang satu nyembah banyak Tuhan, nggak bisa. Apalagi nyatakan sama, semua agama sama. Ini min abtalil batil, ya, kebatilan yang paling batil mengatakan semua agama sama. Lah, yang satu tauhid, yang satu syirik, apa sama? Kalau emang sama, semuanya mentauhidkan Allah. Kalau emang sama-sama ke masjid. Kalau emang sama-sama puasa Ramadan. Kalau emang sama haji ke Baitullah. Sekarang kita lihat agama yang lain. Apa sama ada puasa Ramadan? Apa sama ada zakat? Apa sama? Kan enggak. Ya, kalau ngomong katakan sama, berarti dia nggak paham isi ajaran agama. Ya. Kalau dikatakan, tapi bukannya nabi-nabi terdahulu juga ada, maksudnya syariat terdahulu juga ada, puasa juga, kan berarti sama. Iya, kalau dulu syariatnya yakni Allah syariatkan untuk nabi sesuai dengan zamannya, dan ada syariat yang sampai sekarang terus diberlakukan, di antaranya puasa, ya. Dulu nggak ada itu yang namanya Yahudi, nama agama, nggak ada yang namanya Nasrani, semuanya Muslim. Karena para nabi agamanya Islam semuanya. Karena arti Islam itu nyembah hanya kepada Allah dan mengikuti Rasul yang diutus ketika itu. Ya, maka Yahudi di zaman Nabi Musa itu Muslim sebenarnya. Nasrani di zaman Nabi Isa Muslim. Ya, namun setelah datang Nabi Muhammad SAW, mereka nggak beriman kepada beliau, jadilah kafir. Mereka jadi orang kafir. Karena orang Yahudi juga sama. Ketika datang Nabi Isa, nggak beriman kepada Nabi Isa, jadilah mereka kafir. Yang beriman, yang Muslim siapa? Yang beriman kepada Nabi yang datang setelahnya. Gitu ya. Nah itu Yahudi itu kata sebagian ulama dari kata Yahuda, anak diantara keturunan Nabi Yakub yang paling tua. Kemudian keturunannya dinisbatkan kepada jadi Yahudi. Jadi bukan nama agama. Ada juga yang mengatakan karena dulu orang Yahudi minta kepada Nabi Musa untuk melihat Allah. Kemudian mereka disambar petir, mati, dibangkitkan lagi. Setelah dibangkitkan mereka mengatakan inna hudna ilai, kami bertobat kepada engkau. Jadilah disebut Yahudi. Ada juga yang mengatakan disebut Yahudi karena mereka ketika sholat di hadapan Haikal Sulaiman, mereka menggerakkan badannya, ya, yang ibadahnya gerakin badan terus, yaitu kayak orang Yahudi. Nah, mereka yataharrakun, yatahawwadun sambil baca Taurat goyang-goyang kayak gitu ya. Sedangkan Nasrani itu bukan nama agama tadinya. Ada yang mengatakan nisbat kepada Nazaret, sebuah tempat yang dikunjungi oleh Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Atau ada yang mengatakan karena mereka ketika ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, man ansari ilallah, siapa yang siap membela saya untuk menegakkan agama Allah, pengikutnya mengatakan nahnu ansarullah, kami adalah pengikut penolong agama Allah. Disebutlah Nasrani. Jadi bukan nama agama. Dan mereka kena jadi nama agama dan jadi kafir ketika nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi Isa sendiri menyuruh
pengikutnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu tertera dalam Injil dan tertera dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, menyebutkan perkataan Nabi Isa, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, yang membenarkan kitab Taurat yang datang sebelumku, wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya Rasul setelahku bernama Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi paling tahu bahwa Muhammad itu betul-betul utusan Allah, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri, gitu ya. Baik, kita kembali lagi. Jadi masjid jangan sampai kosong, nggak ada taklim, karena dengan adanya taklim dapat membina masyarakat. Ada tentang pembahasan akidah, ada pembahasan fikih, ada pembahasan tafsir, ada pembahasan hadis misalnya, ya. Jadi supaya umat paham agamanya. Ada pembahasan akidah, apa faedahnya? Supaya umat paham akidah yang benar, ya. Karena kalau kita lihat di sana, ada kok aliran yang baru, banyak pengikutnya. Aliran ada lagi yang muncul, banyak lagi pengikutnya. Ini karena umat tidak dibina dengan akidah yang benar, sehingga mereka gampang ikuti. Kalau seandainya dibina dengan akidah yang benar, mereka punya benteng. Ibarat kalau kita dikasih soal, kita sudah tahu diajarkan yang benarnya, kita bisa menilai, oh ini salah, ini salah-salah. Tapi umat karena tidak dibina dengan akidah yang benar, paling mudah mengikuti aliran-aliran yang baru, ya, dari zaman ke zaman, ya. Di Indonesia paling banyak, ya. Ada yang ngaku jadi nabi diikuti juga, ada yang ngaku ketemu malaikat Jibril diikuti juga, ada yang bisa bahasa semut diikuti juga, katanya kayak gitu. Nah ini karena umat nggak dibina dengan akidah yang benar, ya. Kalau bapak sekalian mau pelajari akidah, saya alhamdulillah Allah mudahkan nulis materi akidah di sini, akidah dan manhaj, bagaimana cara beragama yang benar, ya. Ini alhamdulillah dengan kita pelajari ini kita bisa nimbang, oh ini keliru, ini batil, ini salah, karena yang benarnya begini, gitu. Baik lagi, sebentar. Ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga dalam memakmurkan masjid, hendaknya tidak dipampang gambar atau foto, ya, entah itu kiai misalnya, entah itu yang dianggap wali misalnya, ya. Kenapa? Karena ini meniru orang-orang Nasrani. Orang Nasrani, gereja mereka tuh banyak gambar-gambar, ya. Makanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah, istri Nabi SAW, pernah menceritakan bahwa mereka ketika hijrah di Habasyah itu gerejanya banyak sekali gambar-gambar. Ada mungkin gambar Bunda Maryam, gambar ini, gambar itu. Maka kata Nabi SAW, inna ulaika idza kana fihim rajulus saleh. Mereka itu kalau ada orang soleh meninggal, banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun masjid di atas kuburannya, di dekat kuburannya. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan menggambar rupa-rupa itu. Faulaika syirarul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat. Nah ini. Maka jangan sampai kita niru orang Nasrani yang di gerejanya banyak gambar-gambar. Yang anehnya ada misalnya gambar wali ditempel fotonya, ya, di masjid atau di mushola. Ini haram. Ya, karena apa? Nanti mengakibatkan orang malah mengagumkannya, ya. Gambar makhluk bernyawa saja menjadikan malaikat rahmat nggak mau masuk ke sebuah rumah. Kata Nabi SAW, innal malaikat la tadkhulu baitan fihi surah. Malaikat nggak akan masuk ke rumah di situ ada gambar yang dipampang, ya. Apalagi ditaruh di masjid, ya. Maka pilih kalender, jangan ditampilkan kalender ada kiainya besar, ditaruh di masjid sebelah mana, jangan, ya. Atau misalnya foto Habib misal, jangan. Mereka nggak berhak dibesarkan. Masjid itu yang berhak dibesarkan Allah saja. Nggak boleh Habib, kiai, wali dibesarkan, dipampang di masjid, ya. Ini nggak boleh. Ini meniru orang-orang Nasrani,
yang dapat mengakibatkan mereka yang diagungkan di samping Allah. Nah, itu ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Yang berikutnya, datang ke masjid membawa bau tidak sedap. Ya, contohnya apa? Habis kalau di zaman Nabi SAW misalnya habis makan bawang merah, bawang putih, kalau kita jengkol atau merokok, apalagi nggak boleh. Masjid itu beraroma tidak sedap, bau rokok di sana sini. Ya. Di zaman Nabi SAW, man akala thawman aw basalan falyatazilna wal ya'tazil masjidana wal yaqut fi baiti. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, hendaknya dia nyingkir dari kami atau menjauhi masjid kami. Jangan di masjid, dan duduk di rumahnya dulu sampai bersih mulutnya, nggak bau lagi. Ini di masjid bau rokok, ngerokok. Nah, ini artinya jangan dulu di masjid, jangan. Ya, kita harus memuliakan masjid, jangan sampai ada aroma tidak sedap di masjid. Kadang-kadang mereka yang istilahnya menisbatkan diri kepada mungkin ilmu ataupun mereka tanpa rasa bersalah merokok, disiapin baknya, asbaknya yang kecil, merokok sana sini, kadang gitu ya. Nah, ini jahil sekali, ya Allah. Ini kan nggak belajar agama. Makan bawang merah, bawang putih aja disuruh menyingkir, jangan di masjid, di rumah dulu. Ini malah difasilitasi. Asbaknya mana asbaknya? Kita lagi rapat disiapin di masjid, asbaknya mana asbak rokok, ngebul sana sini. Ini nggak punya adab di rumah Allah. Ibarat tamu datang ke rumah orang, tolong siapin asbak, saya mau ngerokok nih. Sopan nggak kayak gitu? Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah Allah kok berikan bau tidak sedap, ya. Nah, ini termasuk yang mungkar di masjid yang harus diperhatikan oleh para pengurus masjid, gitu ya. Jangan fasilitasi orang merokok di masjid. Kalau perlu tulis area bebas merokok. Bebas maksudnya bukannya bebas, tapi ya area no smoking, dilarang merokok, gitu. Nah, itu harus dipaham itu kalian. Gitu. Kemudian yang berikutnya, bersuara keras di masjid. Nah, ini kadang tidak diperhatikan, kan? Kebanyakan tidak paham agama sehingga banyak yang teriak-teriak, ya. Tadi kita sudah sampaikan, yang dikeraskan sampai kemana-mana itu azan saja. Adapun selain azan jangan dikeraskan. Ya, ini azan dikeraskan, zikir dikeraskan, semuanya antara azan dan iqamat apalagi dikeraskan juga. Udah tahu antara azan dan iqamat itu waktunya apa? Waktunya kita sholat sunnah, waktunya kita berdoa, bukannya teriak-teriak gitu. Nah, ini bertentangan. Di zaman Nabi SAW dan di zaman sahabat saja ada orang yang coba keras-keras di Masjid Nabawi. Umar ngambil batu timpuk, batu kecil kerikil. Di sini nih. Kenapa kamu keras-keras teriak-teriak di masjid ini? Ya, kamu dari mana? Kata Umar bin Khattab. Kata mereka, kami dari Taif. Kalau kamu orang sini, saya sakiti kamu. Kayak gitu kata Umar bin Khattab. Ya, jadi jangan teriak-teriak di Masjid Nabawi, teriak-teriak kayak gitu. Nah, itu dalam Islam seperti itu, nggak boleh teriak-teriak di masjid. Menjaga kekhusyuan. Gitu. Kalau sekarang rame masjid jadi nggak khusyuk kayak gitu, sholat berisik sana sini, anak-anak malah dikasih fasilitas teriak-teriak, nyanyi-nyanyi dan lain sebagainya. Ini penyimpangan sebenarnya. Nah, ini nggak paham, ya. Bahkan ada yang keras-keras saja, ya. Nabi SAW menegur sahabat, ya, innal musalli yunaji rabbah. Sebenarnya orang yang lagi salat sedang bermunajat kepada Allah. Wala yajhar ba'dukum ba'dan bil Qur'an. Jangan saling keras-kerasan. Kayak gitu. Itu kata Nabi SAW. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian memperhatikan adab ketika di masjid. Karena masjid rumah Allah, maka hendaknya kita perhatikan adabnya. Misalnya sebelum masuk masjid baca doa, ya, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaab rahmatik, misalnya seperti itu. Keluarnya juga masuk kaki kanan, keluar kaki kiri, ya. Dan kalau bisa kita sholat tahiyatul masjid dulu. Dan kalau masuk masjid itu berhias, maksudnya sebagaimana kita sholat juga berhias, maksudnya pakai pakaian yang rapi, jangan
istilahnya nggak rapi gitu. Nah ini adab masjid juga diperhatikan. Ini fikih masjid, gitu ya. Kemudian sedikit lagi beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang yang berada di masjid, ya. Ini oleh karena itu hendaknya seorang dalam praktek ibadahnya mengikuti tuntunan Nabi SAW dan memiliki niat yang ikhlas. Demikian pula hendaknya dia meniatkan dalam hatinya beberapa niat yang baik ketika di masjid. Misalnya ingin bermunajat kepada Allah, menunggu sholat waktu berikutnya, menjaga lisannya, bertafakur untuk akhirat, fokus beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran, menyampaikan ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, berkenalan dengan saudaranya, serta tidak berbuat maksiat di dalam masjid, ya, karena malu kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih dia sedang berada di dalam rumahnya, gitu ya. Nah itu muhasabah, baca Quran, ya, beribadah fokus, merenungi, itu bukan untuk gitu ya. Tadi itu. Nah, berikutnya larangan-larangan dalam masjid. Ini fikih masjid yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih sebagian dan kitab-kitab hadis yang banyak kurang diperhatikan, disangka masjid itu tidak ada fikihnya, gitu ya. Nah, di antara fikihnya adalah bahwa di masjid tidak boleh jualan. Jualan di masjid. Kemudian mencari barang yang hilang, ya, nyari di masjid, ya. Orang yang jualan di masjid aja Nabi SAW menganjurkan doain aja semoga dagangannya gak laku, gitu. Karena masjid bukan tempat itu, ya. Kemudian menegakkan hukuman di masjid, ya, hukuman mungkin apa, misalnya dalam Islam ada sanksi potong tangan, apa nggak boleh di masjid. Kemudian juga keluar dari masjid setelah azan dikumandangkan sampai sholat ditunaikan. Maksudnya mondar-mandir keluar, nggak ada perlu. Kalau udah azan dikumandangkan udah fokus, jangan keluar masuk gitu ya. Kemudian berangkat ke masjid dengan tergesa-gesa, sabar, pelan-pelan, nggak usah terburu-buru sampai berlari. Kemudian meludah, ya jangan sampai ya di masjid, atau mendatangi masjid sehabis memakan makanan bau tidak sedap, atau melewati orang yang sholat, atau berisik atau teriak-teriakan di masjid, atau masuk masjid dengan membawa sesuatu yang membahayakan seperti dengan senjata terbuka. Masuk masjid bawa pistol, masuk masjid bawa pedang, emang mau ngapain? Kayak gitu. Itu nggak beradab kalau seperti itu, ya. Kemudian demikian pula dilarang, nggak boleh biarkan saja wanita yang ikut sholat berjamaah di masjid. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah al-masajid Allah. Jangan kalian larang wanita-wanita sholat di masjid Allah. Wal yakhrujna wa hunna tafilat. Tapi mereka ketika masjid nggak boleh mengenakan wewangian. Nggak boleh ke masjid pakai wewangian perempuan, ya, memfitnah, menggoda laki-laki sama aja. Apalagi sampai melepas jilbab, nggak boleh. Itu maksiat. Kan lepas jilbab maksiat bukan, Pak? Maksiat. Kalau dilakukan di masjid lebih haram lagi nggak? Lebih haram lagi. Maka harus diingatkan. Masuk masjid, oh nih pakai kerudungnya pakai. Nah harus seperti itu. Gitu. Jangan sampai masuk masjid dalam keadaan rambutnya kelihatan, atau masuk ke masjid pakai wangian. Masjid itu bukan seperti gereja atau bukan seperti tempat ibadah orang kafir yang kalau kita lihat hari Ahad, ya, Bapak mungkin lihat kalau hari Ahad orang mereka, ya, Nasrani berhias. Rata-rata masing-masing mereka datang ke tempat ibadahnya dalam keadaan penampilannya gimana, Pak? Wah, seksi, memakai wangian, dan sampai di sana ibadah nyanyi. Nah, kita jangan seperti itu. Kita bukan begitu. Ibadah kita itu kepada Allah khusyuk. Juga ada pakaiannya nggak seperti mereka, malah emangnya mau pacaran masjid, gitu. Sampai berhias, bertabarut, bersolek. Ya, pakaiannya seksi, menor mukanya, itu bukan ibadah seperti itu. Kita nggak seperti mereka, gitu ya. Kemudian dikit lagi yang perlu diperhatikan juga, tidak boleh menguburkan mayit di masjid, ya. Kan ada sebagian masjid yang di sebelah mananya, samping, depan, dekat sekitar masjid dikuburkan, itu bukan tempatnya.
mayit dikubur meskipun dia yang bangun masjid, yang mewakafkan, jangan. Misalnya berwasiat, tolong nanti ketika saya meninggal dunia, mayit saya yang mohon dikubur di samping masjid. Jangan ditulis, itu wasiat yang maksiat, nggak boleh dituruti. Dikuburkan di tempat kuburan kaum muslimin, ya. Nah itu ya, karena ini meniru orang Yahudi dan Nasrani yang dilaknat. Kata Rasulullah SAW, laknatullah alal Yahudi wan Nasara. Ya, laknat Allah menimpa Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Nah, ini dari sini juga kita ketahui menyimpangnya dan batilnya yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nganggap di sana lebih berkah, lebih mustajab kalau berdoa. Sehingga mereka melakukan ziarah kubur ke makam ini, ke makam itu. Kadang satu orang punya makam duplikat. Maksudnya atas nama si fulan, tapi kuburnya ada di sini, kuburnya ada di situ. Kalau bukan, ini kubur buatan. Dan setelah diteliti, memang ternyata ada ada faedah yang mereka dapatkan, yaitu uang. Banyak orang masukin uang ke kotak amal di sana, gitu ya. Nah, padahal beribadah kalau lebih baik ya di masjid, ya. Dan doa lebih mustajab ya di masjid, bukan di samping kuburan, nggak ada dalilnya, gitu ya. Nah seperti ini. Bahkan beribadah di samping kuburan menjadikan mengikuti jejak langkah orang Yahudi dan Nasrani yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah ini beberapa hal yang keliru di masjid, ya. Bernyanyi di masjid, menari, menabuh, maunya adakan nyanyian ya, kayak paduan suara kemarin, ya. Kemudian kalau pilih jam nih Pak, saran saya jangan pilih yang terdengar lonceng kayak gitu, karena lonceng itu kan sebenarnya pemanggil ibadah orang Nasrani, nah, ya. Maka nggak usah pakai lonceng gitu, jam yang berlonceng pas waktunya jam tertentu langsung teng teng teng, itu karena kayak orang Nasrani. Orang Nasrani itu punya lonceng yang mereka gunakan buat manggil ibadah, maka kita jangan meniru mereka, ya. Dan yang terakhir juga untuk memanggil orang ibadah itu dengan azan, ya. Maka tidak tepat. Misalnya kalau dulu ada menabuh beduk, kalau dulu misalnya sebelumnya ada mungkin kalau orang sekarang nyebut tarhim ya panjang kalimat ya nah, itu sudah dicukupkan dengan azan. Jangan kita rubah dengan selain azan, gitu ya. Karena di waktu malam hari ada orang yang sedang sholat malam, jangan kita ganggu mereka. Biarkan mereka istilahnya sholat malam, ya terkadang keras suaranya juga, jadi orang bacanya kurang khusyuk. Maka cukup dengan azan. Di zaman Nabi SAW kalau ingin membangunkan ada dua azan sebenarnya. Azan pertama dan azan kedua. Azan pertama mengingatkan mereka yang masih tidur sudah tiba waktunya untuk sholat malam. Yang mau sahur silahkan. Azan yang kedua setelah tiba waktu subuh. Jadi muazzinnya ada dua ketika itu. Ada Abdullah bin Maktum yang azan ketika subuh tiba, dan Bilal bin Rabah. Nah seperti itu. Waktu diskusi kita. Ya, alhamdulillah. Cukup mungkin. Ya. Kalau kita bintang mungkin ahli kita berada. Betul sekali. Soal libur berada. Betul sekali. Sekarang saya kedua yang mau bertanya silakan. Silakan. Nah, silakan Pak. Oh ya Pak, silakan Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada ketentuan jarak antara satu masjid dengan masjid yang lain? Betul. Nah, kalau dekat kadu keras-kerasan. Betul sekali. Iya. Itu aja Pak. Pertama, yang kedua, apakah kita kena dosa atau ada hukumnya kalau kita memilih-milih masjid untuk beribadah? Iya. Yang ketiga,
Harus diingat nih saya kadang-kadang. Iya. Jarak milik masjid sama lagi harus kata kunci. Yang ketiga, ada seolah-olah masjid itu milik suatu kaum atau milik suatu RW. Apakah itu diperbolehkan gitu? Iya. Pada penjelasan. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama terkait dengan jarak, ya. Ya memang kita harus perhatikan juga jangan sampai ada semacam tandingan. Ada di zaman Nabi SAW juga ada yang namanya masjid dirar. Masjid dirar masjid tandingan yang coba mengalihkan kaum muslimin dari satu masjid ke masjid yang lain. Yang mana niatannya sudah jelek untuk mengalihkan dan memalingkan perhatian kaum muslimin dari sholat di sini ke masjid mereka. Ya, masjid dirar. Ketika ini nggak boleh seperti itu. Maka jaraknya secara dalil tidak ada, maksudnya di Quran atau di hadis, tetapi secara uruf saja mana yang kira-kira cukup di jarak tersebut, ya nggak terlalu berdampingan lah, kayak gitu. Ya kembali kepada uruf yang kebiasaan yang berlaku, kira-kira jarak yang tidak sampai kesannya tandingan itu seperti apa jaraknya. Jangan sampai coba jaraknya apa, ya 50 meter atau kurang. Gitu. Ada lagi masjid. Nantinya apa? Jamaah kaum muslim jadi bercanda. Ya kalau mau jaraknya misalnya 100 ke atas, itu kan insya Allah nggak begitu karena mereka ada yang ingin lebih dekat. Gitu. Atau misalnya jaraknya 500 meter misalnya, karena mereka terlalu jauh kalau itu jaraknya, kalau 1,5 kilo malah gitu. Mendingan saya yang dekat aja. Nah ini untuk memudahkan kaum muslimin. Dari zaman Nabi banyak, misalnya kayak musola juga yang tentu nggak berdekatan, tetapi ada jarak, tetapi sebenarnya nggak sebagai tandingan. Gitu. Jadi nggak ada secara ukuran jarak itu kembali kepada uruf. Maksudnya kebiasaan berlaku nganggap kalau mau terlalu dekat ini masalah, maka jangan terlalu dekat. Gitu. Misalnya mungkin berapa 50 meter ke bawah atau 100 kurang ke bawah, nggak ada yang secara uruf saja, tidak ada batasan tertentu. Gitu. Saya kira seperti itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan memilih masjid, ya kita juga harus memperhatikan lingkungan dalam arti begini. Kalau kita tinggal berdampingan dengan masjid, ya cuma berapa rumah jaraknya, kita malah ke masjid yang lain. Nanti ada kesan yang seuzon orang lain kepada kita. Maksudnya gini, di aliran mana sih? Kan kita ingin bergaul dengan masyarakat, berbaur dengan mereka, jangan sampai ada seuzon mereka. Meskipun niatan kita ingin di sana, mungkin kan lebih jauh langkahnya, lebih banyak pahalanya. Ya, tapi kalau sampai rumah kita berdampingan cuma 1, 2, 3 rumah doang, ya di situ saja. Gak usah sampai maksakan ke tempat yang jauh. Nanti akan hubungan kita tidak baik dengan tetangga, dengan masyarakat. Saya kira seperti itu. Dan ini masalah sebenarnya mungkin kita mau cari karena lebih ingin pahala yang besar, tapi kita harus memperhatikan juga maslahat gitu. Saya kira seperti itu yang kedua. Yang ketiga, saya interupsi sebentar. Ya. Kita memilih itu dasarnya karena tidak nyaman. Sesuai, tidak nyaman. Gitu. Nah ini pentingnya kita membuat nyaman supaya orang pada milih masjid kayak gitu. Iya gitu Pak. Ada alasannya lah gitu kita memilih. Yang penting kalau jaraknya hampir sama atau mungkin ya sebenarnya nggak beda, sebenarnya nggak terlalu jauh lah, gitu. Maksudnya yang nggak menimbulkan kesan tadi nggak jadi masalah. Kita kayaknya lebih nyaman di sana saya kayak gitu ya. Misalnya di sana lebih khusyuk, lebih tenang, lebih nyaman, saya bisa beribadah dengan tenang daripada di sini ramai banget, anak-anak pada teriak-teriakan, yang satu sono. Mendingan saya ke tempat yang lain aja ya, nggak jadi masalah. Kalau mungkin Ustaz sepertinya maksudnya Pak Haji itu mungkin dalam sholat subuh itu kan ada kadang-kadang ada kunut, sementara di sana tidak ada. Gitu. Ya tergantung tempat dan kenyamanan juga dan jaraknya dia lebih dekat kemana dan kira-kira menimbulkan kesan tadi atau tidak. Gitu mungkin bisa dilihat maksudnya hal-hal tadi, perhatikan hal-hal tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi terkait dengan masjid memiliki masjid itu seolah-olah milik suatu kaum atau suatu RW gitu.
masjid itu terbuka untuk semua jemaah. Ya tadi saya katakan wa andal masajida lillah. Masjid itu punya Allah yang isyaratnya milik semua kaum muslimin. Jangan kita batasi, tetapi kalau untuk mengelola nggak jadi masalah, kan diamanahkan ke warga tertentu, orang tertentu, ya. Tetapi jangan sampai menghalangi orang lain dari beribadah di sana. Pokoknya nggak ada lagi orang yang ini sholat di sini, tempat lain aja kita nggak boleh, karena masjid itu punya Allah. Dan dalam mengaturnya pun jangan sampai seenaknya. Ini kan mayoritas kami adalah orang-orang yang berpaham begini, maka harus ikuti kami. Enggak, jangan kita maksakan orang lain juga gitu. Itu punya Allah gitu. Kata Allah wa annal masajida lillah. Gitu. Maka selama ya dalam mengelolanya dan dalam orang lain juga mengikuti aturan Allah Azza wa Jalla, ya silakan gitu. Seperti itu insyaallah. Saya kira jangan istilahnya kita membatasi dan menghalangi. Saya kira seperti itu. Ada lagi? Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Iya. Berkali apa silakan. Iya. Bagi Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustaz. Ini kan banyak pendapat dari beberapa ustadz gitu. Bahkan kalau kita mau sholat itu kan disunahkan pakai pewangian. Wangi Oh ya betul. parfum. Nah, persoalannya parfum sekarang kan banyak yang pakai alkohol. Padahal Iya. alkohol itu adalah haram hukumnya. Nah sekarang bagaimana kalau kita pakai parfum, kita kan tidak tahu ada alkohol atau tidak. Kalau misalnya itu yang bisa ditoleransi, kalau bisa itu berapa persen? Kadar alkoholnya, tapi kan tidak diminum itu. Iya, betul. Tapi hanya dipakai untuk campuran parfum. Nah, saya mau penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan mengenakan parfum beralkohol, ulama juga menerangkan karena kan bukan buat diminum, ya, bukan buat diminum dan khamr itu pun atau alkohol itu pun tidak najis, sehingga istilahnya sebagian mereka mengatakan tidak mengapa, meskipun afdolnya yang nggak beralkohol, gitu. Jadi kalau ada hanya sedikit saja nggak jadi masalah gitu insya Allah, karena bukan najis, gitu. Tapi kalau bebas alkohol itu lebih baik lagi. Jadi seperti itu, wallahu a'lam. Jadi ulama menerangkan nggak jadi masalah. Sebagian ulama menerangkan seperti itu, nggak ada masalah karena nggak najis secara hukum. Gitu. Karena kan mungkin faedah dari adanya alkohol sedikit itu supaya menyemprot lebih, gitu. Saya kira begitu. Wallahu a'lam. Mungkin itu, Pak. Ada lagi? Mungkin? Sudah cukup Pak Kemarin. Ya, baik. Karena kita juga sudah masuk ke waktu turun. Ya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Atas penjelasan. Mudah-mudahan ini semua